Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 sebesar 75,63 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR, yakni 212,58 triliun. Selain itu, anggaran tahun 2025 juga lebih sedikit dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai 157,73 triliun. Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran sebesar 75,63 triliun. Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program tahun anggaran 2025 akan diprioritaskan sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Basuki mengatakan arahan pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada tahun anggaran 2025 meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan proyek strategis nasional termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk meningkatkan peran badan usaha. Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang sumber daya air sebesar 26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai 32,5 km, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 meter kubik per detik. Untuk bidang bina marga sebesar 32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2064 meter, peningkatan aksesibilitas flyover atau underpass atau terowongan sepanjang 324 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km. Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 meter, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 meter, revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN meliputi pembangunan jalan di dalam KIPP, jalan tol IKN, jembatan Pulau Balang. Kemudian kegiatan prioritas bidang cipta karya sebesar 10,48 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 liter per detik, sistem pengelolaan air limbah untuk layanan 3.200 kk, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 hektar, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 meter persegi, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah atau madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya. Selanjutnya, pada bidang perumahan sebesar 4,53 triliun antara lain
pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSBS. Anggaran sebesar 1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Dalam raker bersama Komisi 5 DPR RI, turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Supriyanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Heri Trisaputra Yuna, Dirjen Bina Konstruksi Rahmat Arif Diana Putra, Kepala BPIW Yuda Mediawan, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Arsyad, dan para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.